Para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT ABM Investama Tbk, para anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, serta para undangan dan hadirin sekalian yang terhormat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk. Dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai rapat saja dan PT ABM Investama Tbk akan disebut sebagai perseroan saja. Rapat ini akan diselenggarakan sebagaimana diatur dalam tata tertib yang telah dibagikan kepada peserta, Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu registrasi. Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu akan kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada rapat ini. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik dalam rapat ini agar berkenan untuk dapat berdiri sejenak setelah kami sebutkan namanya. Anggota Dewan Komisaris Perseroan, Komisaris Ibu Mifida Hamami. Komisaris Independen, Bapak Arif Tarunakarya Surowijoyo. Komisaris Independen, Bapak Manggi Taruna Habir. Dapat pula kami informasikan bahwa Komisaris Utama, Perseroan Bapak Rahmat Mulyana Hamami berhalangan hadir dalam rapat ini. Selanjutnya, anggota Direksi Perseroan terdiri dari Direktur Utama Bapak Ahmad Ananda Jaya Negara, Direktur Bapak Adrian Erlangga, dan Direktur Bapak Haris Mustarto. Selanjutnya, kami perkenalkan pula para profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu perseroan sebagai berikut. Kami mohon kepada yang bersangkutan agar berkenan untuk dapat berdiri sejenak setelah kami menyebutkan namanya. Untuk membuat risalah rapat pada hari ini, kami telah meminta kesediaan Bapak Yose Dima Satria, SHMKN, selaku Notaris Perseroan. Yang akan melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham perseroan adalah PT Datindo Entricom yang diwakili oleh Bapak Jati Prasetyo. Pihak yang mengaudit perseroan untuk tahun buku 2023 adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surya yang diwakili oleh Bapak Chang Hartono. Sesuai dengan tata tertib yang telah dibagikan kepada peserta, dapat kami informasikan beberapa tata tertib yang harus diketahui oleh para pemegang saham. Pihak yang bukan pemegang saham perseroan yang hadir atas undangan direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan, dan atau memberikan suara dalam rapat. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Pada sesi tanya jawab, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan, tanggapan dan atau usulan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan lembar pertanyaan kepada petugas. Lembar pertanyaan tersebut diserahkan kepada sekretaris perusahaan yang akan membacakan pertanyaan, tanggapan dan atau usulan yang sesuai dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik dalam rapat, pertanyaan, tanggapan dan atau usulan dapat disampaikan melalui fitur yang tersedia dalam layar e-meeting hall di Easy Kesei.
Hanya pertanyaan yang terkait dengan agenda rapat yang akan dibahas dalam rapat. Pimpinan rapat atau pengurus perseroan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab dan atau menanggapi pertanyaan, tanggapan dan atau usulan dari pemegang saham. Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait agenda rapat dapat kami sampaikan sebagai berikut. Semua keputusan yang diambil adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara. Terkait dengan tata cara pemungutan suara, sebagaimana dapat dilihat pada tata tertib rapat yang telah dibagikan melalui media digital sebelum rapat ini dan website Perseroan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat ini, diminta untuk memberikan suara yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya dihitung oleh notaris. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik, diminta untuk memberikan pilihan suaranya melalui sistem e-proxy KSEI untuk selanjutnya dihitung oleh notaris. Selanjutnya, kita akan memulai acara rapat umum pemegang saham tahunan. Untuk itu, dipersilahkan kepada Bapak Arief Tarunakarya Surowijoyo, selaku Komisaris Independen Perseroan yang akan bertindak selaku pimpinan rapat untuk memulai rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan. Kepada Bapak Arief, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami mewakili Perseroan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada hadirin yang telah memenuhi undangan untuk menerima rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan pada hari ini, Rabu tanggal 15 Mei 2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 28 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan melalui surat keputusannya pada tanggal 26 April 2024 telah memutuskan dan menunjuk saya selaku Komisaris Independen untuk bertindak sebagai pimpinan rapat. Dapat kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan rapat ini, Perseroan telah menyampaikan pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang PT. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 15 OJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perseroan terbuka, selanjutnya kita sebut sebagai POJK 15/2020. Mengenai akan diselenggarakannya rapat yang telah diumumkan pada website Perseroan dan disampaikan kepada OJK pada tanggal 8 April 2024 dan tanggal 23 April 2024. Sebelum membuka rapat ini, saya ingin menanyakan terlebih dulu pada notaris apakah rapat ini telah memenuhi semua ketentuan Undang-Undang Nomor 40 apakah quorum telah terpenuhi, Bapak Notaris? Mohon dihitung. Rapat, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa mengingat agenda-agenda yang akan dibahas dalam rapat ini, maka terhadap rapat ini berlaku ketentuan quorum sebagai berikut. Untuk agenda rapat pertama hingga kelima dan ketujuh yang akan dilaksanakan hari ini, berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 POJK 15 tahun 2020. Bahwa rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan untuk agenda ke-6 akan berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 88 Undang-Undang PT, bahwa rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang diwakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan merujuk pada daftar pemegang saham Perseroan dan daftar hadir pemegang saham dan atau kuasanya yang diberikan oleh BAE Datindo Entricom, rapat hari ini dihadiri oleh
sebanyak 2.510.312 saham atau mewakili 91,16% dari seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah. Dan oleh karenanya, quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang kami sebutkan tadi telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian, rapat dapat membicarakan dan mengambil keputusan yang sah mengenai seluruh agenda rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Notaris. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat, kita telah mendengar laporan notaris tadi bahwa rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. Oleh karena semua persyaratan dalam anggaran dasar perseroan mengenai pengumuman, pemanggilan, dan quorum rapat telah dipenuhi, maka dengan ini selaku pimpinan rapat, saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan PT ABM Investama Tbk yang diadakan pada hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2024 dibuka dengan resmi pada pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020, saya akan memberikan penjelasan mengenai kondisi umum perseroan. PT ABM Investama Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait energi. Per tanggal 31 Desember tahun 2023, perseroan memiliki 6 anak usaha langsung, yaitu PT Reswara Minergi Hartama, PT Cipta Kridatama, PT Sanggar Saranbaja, PT Cipta Kridabari, PT Anzara Yanitra Nusantara, dan PT Prima Wiguna Parama. Total aset ABM mencapai 2.157.687.895 dolar Amerika Serikat dan jumlah karyawannya adalah 11.195 orang yang dipekerjakan di seluruh Indonesia. Pertanggal 31 Desember 2023, pemegang saham utama perseroan adalah PT Tiara Marga Trakindo, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia dengan jumlah pemilikan saham sebanyak 53,55% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal rapat ini. Seluruh pemegang saham perseroan lainnya memiliki saham-saham melalui bursa efek di Indonesia, sehingga perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang seluruh pemegang sahamnya adalah masyarakat. Dengan demikian, mempunyai status sebagai perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan membacakan 7 agenda rapat kita hari ini sebagai berikut. Pertama, persetujuan atas laporan tahunan perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian auditan perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. Kedua, penetapan penggunaan hasil usaha perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Ketiga, penunjukan akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2024. Keempat, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5, pengangkatan pengurus perseroan untuk masa jabatan baru. Keenam, persetujuan atas perubahan pasal 3 anggaran dasar perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Dan ketujuh, persetujuan atas keikutsertaan perseroan sebagai mitra pendiri dari dana pensiun PT Trakindo Utama, serta pembiayaan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun. Untuk selanjutnya, terkait dengan agenda rapat ini, maka dapat saya sampaikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait agenda rapat ini dan cara penggunaan hak pemegang saham, baik untuk mengajukan pertanyaan, usulan, atau pendapat adalah sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara sebelumnya. Kami akan sangat menghargai kalau pertanyaan yang untuk satu mata acara tidak akan lebih dari 3 pertanyaan. Terima kasih. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sekalian yang kami hormati, mengingat agenda rapat pertama dan agenda rapat kedua saling berkaitan, maka penjelasan yang tidak disampaikan oleh Direksi Perseroan untuk agenda rapat pertama akan mencakup penjelasan untuk agenda rapat kedua. Namun demikian, pengambilan keputusan akan tetap dilakukan secara terpisah. Setelah pengambilan keputusan agenda rapat pertama dilakukan, akan langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan agenda rapat kedua. Kita akan mulai melakukan pembahasan agenda rapat pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian, auditan perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. Terkait agenda rapat pertama ini, Bapak Manggi Taruna Habir, mewakili anggota Dewan Komisaris Perseroan,
akan terlebih dahulu menyampaikan laporan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Silakan, Pak Manggi. Terima kasih, Bapak Ketua Rapat, atas kesempatan yang diberikan. Pemegang saham dan para pemangku kepentingan perseroan yang terhormat. Pertama-tama, izinkan kami selaku Dewan Komisaris Perseroan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga capaian kinerja perseroan yang sangat baik terus berlanjut di tahun 2023. Perekonomian Indonesia di tahun 2023 memperlihatkan kemampuannya untuk tetap tumbuh dengan baik di tengah tantangan perekonomian dunia. Mengutip data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%. Meskipun melambat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,31%, capaian ini menjadi hal positif di mana perekonomian Indonesia mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Tangguhnya perekonomian Indonesia tak lepas dari tingkat inflasi nasional yang menunjukkan tren normalisasi dengan perlambatan inflasi terjadi lebih cepat dari perkiraan. Inflasi indeks harga konsumen pada Desember 2023 ditutup di level 2,61% dengan inflasi inti yang rendah pada level 1,8%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51%. Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter diharapkan mampu terus dilanjutkan agar perekonomian Indonesia mampu untuk tetap stabil di masa mendatang. Dinamika sektor mineral dan batu bara atau minerba sebagai penyedia komoditas penting dalam industri dan perdagangan dunia memberikan gambaran atas terganggunya pasokan global yang pada akhirnya memberikan dampak pada kenaikan inflasi dan perlambatan perekonomian dunia. Khususnya batu bara yang mengalami ledakan permintaan di tahun 2022, pada tahun 2023 justru mengalami normalisasi persediaan dan permintaan yang kemudian berimbas pada penyesuaian harga batu bara yang terjadi sejak awal tahun 2023. Kondisi perekonomian tersebut di atas memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan banyak perusahaan di berbagai industri, tidak terkecuali bagi perseroan. Para pemegang saham yang kami hormati, pembentukan dan pelaksanaan fungsi organ Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama perseroan merupakan bagian dari upaya untuk menghadapi tantangan kondisi perekonomian tersebut. Direksi berperan dalam mengelola operasi dan bisnis perseroan, sedangkan Dewan Komisaris memiliki peran untuk mengawasi pengelolaan operasi dan bisnis yang dijalankan direksi. Dalam merancang serta merumuskan rencana kerja dan target perseroan, Dewan Komisaris berperan untuk memastikan bahwa aspirasi pemangku kepentingan, khususnya investor dan pemegang saham, terlindungi dengan baik. Bentuk pengawasan dilakukan melalui rapat-rapat yang diadakan Dewan Komisaris, baik melalui rapat Dewan Komisaris sendiri maupun rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menggelar 4 kali rapat Dewan Komisaris berdasarkan undangan Direksi dan 8 kali rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat-rapat tersebut menjadi forum utama bagi Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi intensif dan mendalam terhadap berbagai hal terkait kinerja perseroan, seperti dalam merumuskan dan memantau pencapaian kinerja, pengelolaan operasi dan bisnis, serta kinerja keuangan perseroan dan entitas anak perusahaan hingga pengelolaan sumber daya manusia serta sistem teknologi dan informasi di lingkup ABM. Kunci utama dari keberhasilan manajemen untuk memenuhi target kinerja perseroan adalah kolaborasi yang efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui rapat-rapat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serta rapat-rapat berkala Komite Audit, Komite Investasi, Komite ESG, Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris memberikan arahan dan nasihat
kepada direksi sekaligus membuka ruang diskusi terhadap permasalahan yang dihadapi direksi. Pengawasan atas implementasi strategi direksi juga dilakukan Dewan Komisaris pada lingkup pelaksanaan tata kelola secara keseluruhan untuk memastikan bahwa pengelolaan perseroan secara keseluruhan telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, praktek terbaik korporasi, dan nilai budaya perusahaan. Para pemegang saham yang kami hormati, secara keseluruhan, Dewan Komisaris menyambut baik capaian kinerja yang ditunjukkan perseroan sepanjang tahun 2023. Dewan Komisaris memandang direksi telah berhasil mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang positif di tengah tren normalisasi harga batubara yang terjadi di tahun 2023, khususnya melalui penerapan strategi yang tepat untuk merespon dinamika bisnis yang ada. Di bawah pengelolaan direksi, ABM mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 3,28% dari 1,4 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2022 menjadi 1,49 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Margin laba bersih di tahun 2023 tercatat sebesar 19,36% atau meningkat 0,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 18,6%. Total ekuitas juga tumbuh 22,9%, yaitu sebesar 759,93 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 617,52 dolar Amerika 617,52 juta dolar Amerika Serikat. Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan konsistensi ABM dalam mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG ke dalam proses bisnis perseroan. Hal ini tercermin dari keberlanjutan strategi dan program ESG di tahun 2023, baik yang sifatnya resilient maupun yang bersifat sustainability. Dalam penerapan program tersebut, Komite ESG berperan besar untuk memastikan berjalannya bisnis ABM sesuai dengan ABM Vision 2025. Komitmen ABM dalam menerapkan prinsip GCG dilakukan melalui pembentukan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system, di mana sistem ini memungkinkan setiap pemangku kepentingan dapat melaporkan kecurangan ataupun hal-hal tidak wajar lainnya yang terjadi dalam grup ABM. Sistem ini juga memungkinkan pelapor untuk terlindungi identitasnya selama laporan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Sepanjang tahun 2023 terdapat 37 laporan yang masuk melalui WBS. Dari 37 laporan tersebut, 1 laporan masih berstatus terbuka dan dalam proses penyelesaian, sedangkan 36 laporan lainnya telah berhasil diselesaikan. Dewan Komisaris berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan sistem WBS ini, khususnya dalam memperkuat penerapan GCG di lingkup grup ABM. Para pemangku kepentingan yang terhormat, walaupun industri dan dunia usaha batubara di Indonesia dihadapi isu transisi energi dan kenaikan suku bunga, kami memperkirakan prospek jangka menengah bisnis batubara masih tetap menjanjikan. Kami juga memperkirakan tren harga komoditas masih positif di tahun 2024. Kami melihat bahwa permintaan untuk komoditas batubara, baik domestik maupun ekspor, masih cukup tinggi. Kami melihat komoditas batubara untuk saat ini masih akan menjadi sumber energi termurah dan merupakan kontributor terbesar di pasar energi dibandingkan sumber energi lainnya. Namun demikian, Dewan Komisaris sangat mendukung upaya perseroan untuk secara bertahap mencari sumber pendapatan baru sebagai bagian dari usaha diversifikasi.
Dewan Komisaris optimis dengan proyeksi yang disusun oleh direksi yang akan selalu berfokus kepada peningkatan operational excellence dan penerapan inisiatif strategi lainnya akan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Secara khusus, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada direksi untuk tetap selalu waspada dalam menghadapi disrupsi yang mungkin muncul akibat ketidakpastian ekonomi global, regional, dan nasional. Para pemegang saham yang kami hormati, mewakili jajaran Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada direksi dan seluruh insan perseroan atas semangat, kerja keras, serta dedikasi mereka sehingga perseroan mampu merespon berbagai tantangan bisnis di tahun 2023 dan menghasilkan pertumbuhan kinerja yang mapan. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, pelanggan, mitra strategis, serta pemangku kepentingan lainnya yang telah menaruh kepercayaan yang besar terhadap perseroan. Kami optimis perseroan ke depan akan mampu meraih pertumbuhan berkelanjutan sesuai dengan visinya, yakni menjadi perusahaan investasi terkemuka di bidang energi terintegrasi dan mampu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Demikian laporan Dewan Komisaris yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Manggi atas penyampaian laporan pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku 2023. Selanjutnya kami persilakan Direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan pengurusan perseroan dan laporan keuangan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Penyampaian laporan di sini akan dilakukan oleh Bapak Ahmad Ananda Jaya Negara selaku Direktur Utama Perseroan. Silakan Pak Andi. Terima kasih Bapak Ketua Rapat atas kesempatan yang diberikan. Pemegang saham yang terhormat dan para pemangku kepentingan perseroan, segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya ABM dapat melalui tahun 2023 dengan pertumbuhan kinerja yang baik. Berbagai peluang dan tantangan yang muncul membuat kami menjadi semakin kuat dan mampu bertahan sebagai salah satu perusahaan energi terintegrasi terdepan di Indonesia. Berdasarkan dokumen World Economic Outlook edisi Januari 2024, International Monetary Funds atau IMF menyampaikan bahwa perekonomian global tahun 2023 hanya tumbuh 3,1%, melambat dari tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,5%. Sedangkan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan perekonomian nasional di tahun 2023 adalah sebesar 5,05% atau sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31%. Namun jauh lebih tinggi di atas perekonomian global. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia berkembang lebih baik dengan tingkat inflasi di akhir tahun 2023 menjadi sebesar 2,61% dari sebelumnya sebesar 5,51% di awal tahun. Permintaan serta kebutuhan akan batu bara masih memperlihatkan potensi pertumbuhan, khususnya di negara Asia seperti Tiongkok dan India, yang berkontribusi besar terhadap konsumsi batu bara global pada tahun 2023. Harga batu bara di tahun 2023 menunjukkan tren penurunan dari tahun 2022 dengan rata-rata harga Newcastle Coal tahun 2023 menyentuh US dollar 163,47 per metrik ton. Walaupun demikian, harga batu bara di tahun 2023 tersebut masih di atas harga rata-rata batu bara pada tahun 2021. Penurunan tersebut tak lepas dari rentannya pasokan komoditas global setelah pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2023 terjadi normalisasi persediaan dan permintaan batu bara global pasca ledakan permintaan di tahun 2022. Di tahun 2023, industri logistik mengalami peningkatan double digit yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia, sejalan dengan tingginya pertumbuhan pada sektor transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 13,96%. Himpunan Alat Berat Indonesia atau HINABI mencatat, produksi alat berat Indonesia mencapai 8.806 unit sepanjang tahun 2023. Jumlah ini hampir sama dengan tahun 2022 yang mencapai 8.826 unit. Hal ini merupakan dampak dari peningkatan kontrak pertambangan dan alat berat yang pada akhirnya mendorong permintaan jasa logistik dan kegiatan perbaikan
serta perawatan alat-alat pertambangan. Para pemegang saham yang kami hormati, Grup ABM mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang solid selama periode 2023, yang dihasilkan dari pencapaian operasional yang kuat. Secara umum, seluruh anak usaha perseroan membukukan kinerja operasional yang baik. Kinerja operasional yang baik terlihat pada performa PT Cipta Kerja Tama atau CK untuk volume OB removal yang mencapai 276,6 juta BCM atau naik 6,3% di atas target tahun 2023. Hal ini merupakan pencapaian terbaik CK selama ini. Sementara itu, PT Cipta Kerja Bahari atau CKB mencatatkan on-time delivery sebesar 94,67%. Dan asset utilization sebesar 96,49%, di mana keduanya membukukan pencapaian di atas target sebesar 90%. Selain itu, PT Sanggar Sarana Baja atau SSB juga berhasil mencapai productive hours sebesar 2,3 juta jam atau 28% di atas target. Sepanjang tahun 2023 ini, performa keselamatan kerja Grup ABM juga memperoleh hasil yang sangat baik, yakni tidak terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat kematian atau fatality. Untuk merespon kondisi perekonomian yang dinamis, operational excellence selalu menjadi strategi utama perseroan untuk memaksimalkan efisiensi dan menjaga efektivitas operasional, dengan aspek keselamatan pekerja sebagai prioritas utama. Perseroan selalu berupaya untuk menjaga ekosistem usaha yang dimilikinya dengan terus mengedepankan sinergi dalam Grup ABM. Sepanjang tahun 2023, perseroan fokus pada peningkatan manajemen permodalan untuk dapat mencapai target kinerja keuangan yang telah ditetapkan. Perseroan juga senantiasa mengkaji portfolio investasi secara aktif untuk memastikan nilai tambah dan return yang maksimal atas investasi tersebut. Hal ini sejalan dengan strategi keberlanjutan yang dijalankan oleh perseroan. Di tahun 2023, perseroan membentuk direktorat baru, yaitu Logistic Engineering and New Businesses atau LNB, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Direktorat ini dibentuk untuk memperkuat sinergi dan dukungan terhadap bisnis logistik serta engineering, seperti yang telah dilakukan sebelumnya oleh perseroan pada rantai kegiatan usaha persambangan atau mining value chain. Direktorat LNB yang baru dibentuk ini diharapkan dapat mengembangkan portfolio bisnis energi terbarukan serta bisnis lain di luar batubara yang dapat menyimbangkan portfolio bisnis Grup ABM. Terkait strategi perseroan serta pencapaian kinerja perseroan di tahun 2023, Pak Adrian Erlangga selaku Direktur Perseroan dan Chief Operating Officer untuk MVC akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Andi Jaya Negara. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dinamika industri batubara yang terjadi sepanjang tahun 2023 dapat diantisipasi dengan baik oleh perseroan. Kebijakan strategis yang diterapkan dari tahun ke tahun dan masih menjadi fokus saat ini adalah mengoptimalkan sinergi dan yang terjadi di Grup ABM. Sinergi ini tercipta dari model bisnis terintegrasi yang disebut dengan Mining Value Chain atau MVC. Hal ini terbukti sangat efektif dalam mengantisipasi dinamika yang terjadi di industri batubara. Optimalisasi strategi juga dilakukan dengan partner-partner strategik perseroan untuk memaksimalkan keuntungan, khususnya pada area operasional perseroan. Kebijakan strategis berikutnya adalah meningkatkan volume kinerja operasional. Peningkatan volume dan produktivitas operasional akan mendorong pertumbuhan dan pendapatan perseroan secara signifikan. Kebijakan strategis yang ketiga adalah cost review yang berkelanjutan. Kebijakan ini kami lakukan secara terus-menerus untuk mencapai efisiensi dari biaya produksi. Kebijakan strategis dan operasional yang dilakukan oleh perseroan sampai dengan saat ini masih terus berevolusi mengikuti perkembangan industri, ekonomi, dan regulasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perseroan memiliki model bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir atau mining value chain. Model bisnis ini dimulai dari konsesi tambang batu bara yang dimiliki oleh perseroan di bawah PT Reswara Mineral Hartama atau Reswara, dengan 3 konsesi batubara yang telah beroperasi. Sebagian besar operasi pertambangan pada konsesi batubara tersebut dijalankan oleh PT Cipta Kerja Tama atau CK yang meliputi proses pemindahan lapisan penutup,
pengambilan batubara, hingga pengantaran batubara ke pelabuhan. Pelabuhan yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dimiliki oleh entitas anak yang bernama PT Pelabuhan Buanerja atau PBR. Adapun jasa transshipment batubara disediakan oleh PT Baruna Dirga Dharma atau BDD, sementara proses bongkar muatnya dilakukan oleh PT Dianta Daya Embara atau DDE. Keseluruhan proses ini ditutup dengan penjualan batubara yang dilakukan oleh PT Reswara Minergi Hartama. Adapun kebutuhan bahan bakar yang di seluruh operasional grup ABM dipenuhi oleh PT Prima Wiguna Parama atau WPWP sebagai pemegang izin niaga umum yang telah terdaftar. Jasa rekayasa dan manufaktur dilakukan oleh PT Sanggar Sarana Baja atau SSB dan warehousing beserta jasa logistik dipenuhi oleh PT Cipta Krida Bahari atau CKB. Mengingat bisnis usaha perseroan yang dikontribusikan oleh komoditas batubara, maka fluktuasi harga batubara terus menjadi perhatian bagi perseroan. Di sepanjang tahun 2023, harga rata-rata batubara Newcastle mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 52% dari 361,4 dolar Amerika Serikat per ton di tahun 2022 menjadi 171,7 dolar Amerika Serikat per ton di tahun 2023. Penurunan harga rata-rata batubara Newcastle ini juga sejalan dengan menurunnya harga batubara ICI 4 dan ICI 5 yang merupakan jenis batubara dari ketiga konsesi yang dimiliki oleh perseroan. Selain disebabkan oleh ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global, penurunan harga batubara pada tahun 2023 juga disebabkan oleh telah kembalinya pulih permintaan dan penawaran batubara sehingga harga batubara akan mencapai keseimbangan baru pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat cukup stabil selama tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan energi di Indonesia yang masih didominasi oleh batubara masih cukup stabil. Kondisi ini tentunya tidak hanya menguntungkan bagi sektor pertambangan, namun juga bagi industri turunannya seperti logistik dan alat berat, bahan bakar, serta jasa rekayasa. Dengan didukung oleh lebih dari 11.000 orang karyawan, kegiatan operasional grup ABM tersebar pada 22 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun kegiatan operasi tersebut meliputi 3 konsesi batubara, 2, 7 lokasi kerja untuk jasa pertambangan batubara, 3, penyediaan jasa logistik yang terintegrasi oleh CKB di 45 lokasi kerja yang tersebar di 22 provinsi, termasuk di dalamnya adalah jasa transshipment oleh BDD dan jasa bongkar muat oleh DDE. Jasa rekayasa dan manufaktur yang dijalankan oleh LHSP di 4 manufacturing workshop dan 11 lokasi kerja yang tersebar di 9 provinsi. Penyediaan bahan bakar oleh PWP dilakukan di 10 lokasi yang tersebar di 7 provinsi. Volume penjualan bahan bakar PWP terus tumbuh sangat signifikan sejak pertama kali beroperasi di bulan April tahun 2017. Pada saat ini, PWP masih fokus pada pemenuhan kebutuhan bahan bakar untuk internal grup ABM. Konsesi tambang batubara dan jasa pertambangan batubara memberikan kontribusi lebih dari 70% pendapatan grup ABM, serta sekitar 88% EBITDA dari grup ABM. Oleh karena itu, informasi yang lebih detail atas kedua line of business tersebut akan dijelaskan pada slide berikut ini. Reswara melalui 3 tambang yang dimiliki berhasil mencatatkan 11,3 juta ton penjualan batubara di tahun 2023. Volume penjualan menurun dengan semakin terbatasnya cadangan batubara di PT Tunas Inti Abadi. Selanjutnya,
Perseroan juga mencatatkan kinerja operasional yang sangat positif atas line of bisnis jasa pertambangan batubara yang dijalankan oleh PT CK. Volume pemindahan lapisan penutup pada tahun 2023 adalah 276,6 juta BCM yang meningkat 36% dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini tidak lepas dari strategi perseroan dalam melakukan optimalisasi kerjasama dengan pelanggan, terutama untuk kontrak life of mine, serta pembelian barang modal berupa alat-alat untuk meningkatkan kapasitas Cipta Kerja Utama. Berdasarkan pemaparan operasional yang baru saja disampaikan, maka berikut adalah hasil kinerja keuangan yang dicapai oleh perseroan sepanjang tahun 2023. Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah grup ABM, yaitu sebesar hampir 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 3,3% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 1,445 miliar dolar Amerika Serikat. Terlepas dari penurunan harga batu bara yang cukup signifikan, perseroan dapat meningkatkan pendapatan terutama disebabkan oleh meningkatnya volume pemindahan lapisan penutup di PT Cipta Kerja Utama. Selanjutnya, terkait dengan laba tahun berjalan, pada tahun 2023 ABM mencatatkan laba sebesar 289 juta dolar Amerika Serikat yang meningkat 7,1% dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 269,9 juta dolar Amerika Serikat. Selain disebabkan oleh peningkatan indikator operasional yang disampaikan tadi, peningkatan laba juga dipengaruhi oleh dampak dari investasi perseroan di Golden Energy Mines. Peningkatan laba tahun berjalan secara langsung berpengaruh pada posisi retained earning perseroan. Pada tahun 2022, retained earnings tercatat sebesar 343,5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi sebesar 557 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan perseroan dalam menjalankan kebijakan strategis yang terefleksikan pada meningkatnya indikator operasional sepanjang tahun 2023. Demikian laporan operasional dan keuangan perseroan sepanjang tahun 2023 terkait dengan penerapan Good Corporate Governance, GCG, dan tanggung jawab sosial, serta prospek bisnis usaha perseroan di tahun 2024, Bapak Haris Mustarto, selaku Direktur Perseroan, akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak Haris. Terima kasih Bapak Adrian. Para pemegang saham yang kami hormati, selama tahun 2023, perseroan terus berupaya untuk meningkatkan penerapan prinsip ESG atau Environmental, Social, dan Governance dalam setiap aktivitasnya. Tercatat total hampir 100 inisiatif ESG telah dikerjakan oleh perseroan dan anak usahanya sampai dengan akhir tahun 2023. Inisiatif yang signifikan antara lain adalah implementasi solar panel pada beberapa site pertambangan, perluasan area mangrove dan arboretum atau konservasi area di sekitar area kerja grup ABM, serta melakukan implementasi ISO 37001 terkait sistem manajemen anti penyuapan pada anak usaha perseroan. Atas kinerja yang baik selama tahun 2023 dan komitmen yang kuat perseroan dalam menjalankan prinsip ESG, perseroan berhasil memperoleh sejumlah penghargaan dan pengakuan dari berbagai institusi, antara lain. Pertama, Fortune 100 Indonesian Biggest Company yang diberikan oleh Fortune Indonesia, di mana ABM merupakan salah satu top 50 companies bersama dengan beberapa perusahaan terkemuka lainnya. 2. Corporate Governance Award 2023 untuk kategori Best Non-Financial Sector dari Indonesia Institute for Corporate Governance. 3. Best Investor Trust Company 2023 untuk kategori The Best 5 Investor Trust Company dari Investor Trust. Untuk skala regional dan internasional, ABM juga berhasil meraih status Company of the Year 2023 dari APEC Business Headline,
serta mendapatkan gold rating pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2023 yang merupakan bentuk pengakuan atas komitmen ABM dalam menjalankan praktek bisnis yang berkelanjutan. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bapak Andi Jayanegara. Terima kasih Pak Haris. Para pemangku kepentingan yang terhormat, dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan proyeksi perekonomian Indonesia yang solid, Direksi melihat prospek industri batubara masih menunjukkan tren positif di tahun 2024. Permintaan batubara masih akan tetap tinggi, baik dari sisi pasar domestik maupun internasional, karena sifat batubara yang masih menjadi sumber energi terbesar dan termurah, sehingga menjadi faktor yang menyebabkan komoditi ini masih menarik. Mengingat usaha perseroan yang mayoritas berkaitan dengan komoditas batubara, maka fluktuasi harga batubara menjadi perhatian utama. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan strategis yang akan diterapkan oleh perseroan. Beberapa kebijakan strategis perseroan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat sinergi dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas di grup ABM. Kedua, mengoptimalkan mining value chain dengan tetap berupaya memperkuat operasional tambang batubara, mencari sumber daya baru, mengembangkan talenta yang mumpuni, serta memastikan penerapan teknologi pertambangan yang sesuai. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan secara organik untuk bisnis logistik, engineering, dan energi terbarukan. Keempat, mencari sumber pendapatan baru yang dapat melengkapi bisnis inti perusahaan sebagai bagian dari rencana jangka panjang perseroan untuk melakukan diversifikasi usaha. Kelima, memperkuat program keselamatan kerja bagi para karyawan dan lingkungan sekitarnya. Para pemegang saham yang kami hormati, mengakhiri laporan ini, mewakili direksi dan manajemen ABM, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas nasihat dan arahan yang telah diberikan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan grup ABM atas dedikasi dan kerja kerasnya, sehingga ABM dapat mencatatkan kinerja terbaik di tahun 2023. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemegang saham, investor, mitra bisnis, mitra perbankan, dan para pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada grup ABM. Selanjutnya, kami berharap dapat terus berkontribusi melalui pertumbuhan usaha yang lebih baik dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi grup ABM, namun juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Demikian laporan direksi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Pak Andi, Pak Adrian, dan Pak Haris atas pemaparannya tadi. Berkaitan dengan penjelasan yang baru disampaikan, kami persilakan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan. Kami mohon agar setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan untuk pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dilakukan dengan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan diserahkan kepada petugas yang ada. Bagi pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik dapat melalui EasyKC. Sekali lagi saya ingin memohon agar tidak lebih dari 3 pertanyaan untuk sesi ini. Silakan. Tolong dibantu dengan formulirnya.
Bapak Ketua Rapat. Terdapat satu pertanyaan dari pemegang saham, Ibu Maria Cendra dan Arif Kurniawati. Pertanyaan adalah, kapan ABMM akan melakukan pembelian tambang baru pengganti tambang yang akan selesai TIA, yang akan habis atau berakhir di tahun ini? Ini satu pertanyaan. Ada 3, mungkin kita bisa mulai. Silakan Pak Andi kalau ingin bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari waktu ke waktu ABM selalu melihat kesempatan untuk membeli tambang gitu ya. Ini bagian dari strategi perusahaan. Di tahun ini juga kita juga melihat ada beberapa opsi gitu ya. Nanti mungkin pada saat yang tepat kalau emang sudah lebih mendekati yang lebih konkret, pasti akan kita informasikan kepada para stakeholders. Pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya dari Jong Andri. Apa rencana perseroan saat mengambil hutang yang lebih besar dari ekuitas? Pak Andi atau Pak Iboy? Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya kita melalui banyak pertimbangan untuk sustainability bisnis, kita juga menambah portfolio. Untuk itu kita perlu melakukan beberapa capex. Selama masih secara financially healthy, kita akan melakukan itu. Terima kasih. Oke Pak, pertanyaan berikutnya. Tahun 2023, pertambangan batu bara Indonesia mencapai puncak produksi tertinggi, tapi penjualan ABMM secara year ya, justru terus menurun sejak tahun 2021. Apakah sebab penurunan tersebut dan bagaimana perkembangan produksi di 2024 saat rencana produksi nasional yang meningkat? Mungkin Pak Iboy bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang beberapa tahun terakhir produksi kami menurun, terutama penjualan batu bara, lebih karena cadangan kami semakin menipis. Seperti disampaikan tadi, tambang tunas inti abadi akan habis cadangannya di pertengahan tahun ini. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Andi tadi, kita akan terus mencari alternatif tambang baru. Tapi seperti Bapak dan Ibu ketahui, kami sangat prudent sekali untuk mencari tambang yang memang bisa dioperasikan secara sustainable, mengingat harga batu bara yang berfluktuasi from time to time. Terima kasih. Sudah. Mungkin satu lagi Pak. Satu lagi. Pada tanggal 11 Desember 2003, Derswara telah menandatangani amandemen atas MDB dan IMK. Para pihak sepakat pengendalian atas jalannya operasional dan imbal hasil ditentukan oleh IMK. Boleh dijelaskan secara detail mengapa kesepakatan ini menguntungkan bagi perusahaan, mengingat di tahun 2022 profit yang dihasilkan MDB cukup signifikan, dengan cadangan coal di MIFA masih dengan 160 juta ton, dan di BEL ada 33 juta ton. Mungkin bisa saya jawab, ini bagian dari strategi perusahaan bahwa ABEP sebagai perusahaan investasi, kita juga melihat portfolio kita secara prudent, mana yang perlu kita lakukan secara mayority, secara kita kontrol, maupun secara investasi secara minoritas. Tapi rest assured untuk para stakeholders, meskipun kita melakukan hal itu, kalau dari kacamata proportion net income tetap sama. Jadi dari kacamata kepemilikan tidak ada yang berubah, dan kalau kita lihat dari impact ke financial net income tidak ada yang berubah. Sudah semua? Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan lain yang ingin diajukan, silakan ditujukan kepada email corporate secretary kami. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi ya untuk agenda rapat pertama ini, maka kami usulkan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan keputusan sebagai berikut. Pertama, menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. Kedua, mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya,
Sesuai dengan laporan nomor 000-AU1-1032-10-AU1-10-10-3 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya quit and discharge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan perseroan selama tahun buku 2023 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan perseroan tahun buku 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, selanjutnya kami mengusulkan pada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau absen, mohon kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik untuk memberikan suara dengan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Sedang pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik dimohon untuk memberikan suara melalui website EasyKC. Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 101.300 saham, suara abstain sebanyak 696.616 saham atau 0,02%, suara setuju sebanyak 2.509.202.396 saham atau mewakili 99,9%. Sesuai dengan POJK, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk agenda pertama. Terima kasih. Terima kasih, Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berdasarkan perhitungan tadi, maka usulan yang diajukan telah disetujui oleh rapat. Agenda kedua, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham sekalian yang kami hormati, sebagaimana telah kami sampaikan tadi sebelum pembahasan agenda rapat pertama, untuk agenda rapat kedua ini tidak akan diberikan penjelasan terpisah. Dan rapat akan langsung melanjutkan dengan pengambilan keputusan agenda rapat kedua tentang penetapan penggunaan hasil usaha perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Terkait agenda kedua rapat ini, kami telah mempertimbangkan ketentuan pasal 71 Undang-Undang PT dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan tentang penggunaan laba dan kondisi perseroan yang saat ini memiliki saldo laba atau return earnings positif, sehingga kami mengusulkan kepada pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk menyetujui keputusan sebagai berikut. Pertama, menyetujui penggunaan laba tahun berjalan perseroan tahun buku 2023 yang seluruhnya berjumlah $289.557 sebagai berikut. A. Membagikan dividen tunai sejumlah $50 juta atau senilai $812.183.675.000 yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 14 Juni 2024 kepada para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan atau recording date pada tanggal 29 Mei 2024. B. Menyisihkan sebagai dana cadangan sebesar $100.000 sebagaimana disyaratkan pasal 70 Undang-Undang PT dan sesuai pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. C. Sisa laba bersih akan ditambahkan pada laba ditahan untuk kegiatan usaha perseroan. Apakah ada pertanyaan dari para pemegang saham untuk mata acara ini? Tidak ada pertanyaan, Bapak. Tidak pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.
Apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau absen, mohon kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik untuk memberikan suara dengan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik dimohon untuk memberikan suara melalui website EasyKSE. Saya mohon kepada notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya yang telah hitung langsung maupun berdasarkan sistem dari EasyKSE. Baik Bapak. Pimpinan rapat, dapat kami sampaikan hasil dari pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 101.300 saham, suara abstain sebanyak 6.000 saham, suara setuju sebanyak 2.509.893.012 saham atau mewakili 99,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk usulan agenda kedua. Terima kasih. Terima kasih, Notaris. Para bangsa dan kuasa bangsa yang terhormat, berdasarkan perhitungan tadi, maka usulan yang diajukan telah disetujui oleh rapat. Agenda ketiga, para pemegang saham dan kuasa bangsa yang kami hormati, kita lanjutkan rapat ini dengan pembahasan agenda rapat ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2024. Sehubungan dengan agenda rapat ketiga ini, Komite Audit Perseroan sesuai dengan Ketuan POJK yang terkait yang berlaku telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan usulan penunjukan akuntan publik perseroan untuk dan sepanjang tahun buku 2024. Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada pengusaha perseroan dan atau kuasa pengusaha perseroan untuk membuat keputusan sebagai berikut. Pertama, menunjuk kantor akuntan publik Purwantono Sungkor dan Surya sebagai kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Kedua, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia. Sehubungan dengan usulan tersebut, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasanya? Silakan. Tidak ada pertanyaan, Bapak. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Apakah dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau absen, mohon kepada pemegang saham atau kuasanya untuk yang hadir secara fisik untuk memberikan suara dengan menyerahkan kartu suaranya kepada tugas, sedangkan pemegang saham yang hadir secara virtual elektronik dimohon untuk memberikan suara melalui website KSE. Kami persilakan Bapak Notaris untuk menghitung suara. Baik, Bapak. Pimpinan rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 4.217.849 saham atau mewakili 0,16%, suara abstain sebanyak 2.000 saham, suara setuju sebanyak 2.505.780.463 saham atau mewakili 99,83%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk usulan mata acara ketiga. Terima kasih. Terima kasih, Pak Notaris. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berdasarkan perhitungan tadi, maka usulan yang diajukan telah disetujui oleh rapat. Untuk agenda keempat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kita memasuki agenda rapat keempat mengenai penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 15 dan pasal 20 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 96 dan 113 Undang-Undang PT, maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Selanjutnya kami mengajukan usulan berrapat sebagai berikut. 1.
menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp13.163.604.631 sebelum dipotong pajak untuk tahun buku 2024 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris. Kedua, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota direksi untuk tahun buku 2024. Berkaitan dengan urusan mengenai agenda rapat ini, kami mempersilakan pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Tidak ada pertanyaan maupun tanggapan Bapak. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Apakah usul tadi dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau absen, mohon kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik untuk memberikan suara dengan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Sedangkan yang hadir secara virtual atau elektronik dimohon untuk memberikan suara melalui website EasyKSEI. Kami persilakan kepada notaris untuk menghitung jumlah suara serta memejakan hasil yang telah dihitung langsung maupun berdasarkan sistem EasyKSEI. Baik, Bapak Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 101.300 saham, suara absen sebanyak 1.301.756 saham atau 0,05%, suara setuju sebanyak 2.508.597.256 saham atau mewakili 99,94%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk agenda keempat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Notaris. Para pemegang saham dan tokoh pemegang saham yang terhormat, berdasarkan perhitungan tadi, maka usulan yang diajukan telah disetujui oleh rapat ini. Kita masuki agenda kelima. Para pemegang saham dan tokoh kuasa pemegang saham yang kami hormati, kita masuki agenda rapat kelima mengenai pengangkatan pengurus perseroan untuk masa jabatan baru. Sebagaimana telah diinformasikan dalam pengumuman dan panggilan rapat, periode kepengurusan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan rapat hari ini. Setelah mengemban masa tugas mulai dari penutupan rapat umum pemegang saham tahunan di tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah berkonsultasi dengan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mengajukan usulan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan baru yang diajukan kepada pemegang saham untuk diputuskan sebagai berikut. Menyetujui untuk mengangkat Ferry-Wan Sinatra dan Hans Christian Manu sebagai Direktur Perseroan, serta mengangkat kembali nama-nama yang disebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris Perseroan, Komisaris Utama Rahmat Mulyana Hamami, Komisaris Mifida Hamami, Komisaris Independen Arif Taruna Karya Surowijoyo, Komisaris Independen Manggi Taruna Abir. Direktur Perseroan, Direktur Utama Ahmad Ananda Jaya Negara, Direktur Haris Mustarto, Direktur Ferry-Wan Sinatra, Direktur Hans Christian Manu. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Direksi Perseroan untuk yang baru tersebut berlaku sejak efektif ditutupnya rapat ini dan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahun ketiga berikutnya pada tahun 2027, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya. Sebelum rapat mengambil keputusan, kami persilakan Bapak Ferry-Wan Sinatra dan Bapak Hans Christian Manu untuk berdiri di tempat agar dapat dikenal oleh para peserta rapat. Silakan. Terima kasih Pak Ferry-Wan dan Pak Hans. Seluruh biodata dan informasi mengenai anggota Direksi Perseroan yang diusulkan tersebut, termasuk informasi mengenai Bapak Ferry-Wan Sinatra dan Bapak Hans Christian Manu, telah diungkapkan dalam website Perseroan dan Bursa Efek Indonesia. Berkaitan dengan pengajuan nama saya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode masa jabatan yang keempat, maka saya dapat sampaikan dalam rapat ini bahwa saya akan tetap bersikap independen dalam menjalankan peran sebagai Komisaris Independen Perseroan dan telah menyampaikan surat pernyataan independensi tertanggal hari ini 15 Mei 2024 kepada Perseroan.
Dengan usulan mengenai agenda rapat ini, kami mempersilahkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapannya. Silakan. Tidak ada, Bapak. Tidak ada pertanyaan. Maka para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Apakah usul tadi dapat disetujui secara musyawarah? Apabila tidak ada yang tidak setuju atau absen, mohon kepada pemegang saham atau yang kuasanya yang hadir untuk memberikan suara dengan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik, dimohon untuk memberikan suara melalui website KSE. Mohon untuk Bapak Notaris menghitung jumlah suara yang serta membacakan hasilnya yang telah dihitung secara langsung maupun berdasarkan sistem easy KSE. Ya, baik Bapak. Pimpinan rapat dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 101.300 saham, suara abstain sebanyak 6.000 saham, dan suara setuju sebanyak 2.509.893.012 saham atau mewakili 99,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk agenda kelima. Terima kasih. Terima kasih, Notaris. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat, berdasarkan perhitungan tadi, maka usulan diajukan telah disetujui oleh rapat ini. Sebelum melanjutkan pembahasan agenda rapat, maka izinkan saya mewakili perseroan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adrian Erlangga atas jasa-jasa dan kontribusi beliau selama ini dalam bekerjasama membangun dan mengembangkan grup ABM, serta mendoakan agar beliau terus berkarya dan sukses selalu dalam masa barunya. Silakan. Kita memasuki agenda ke-6, para pemegang saham dan untuk kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kita memasuki agenda rapat ke-6 mengenai persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini diperlukan untuk menyesuaikan kegiatan usaha perseroan dengan aturan ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI tahun 2020. Penyesuaian ini dilakukan untuk memenuhi permintaan OJK yang disampaikan kepada perseroan. Selain itu, penyesuaian ini sifatnya tidak mengubah kegiatan perseroan, namun hanya menyelaraskan deskripsi kegiatan perseroan yang telah ada dengan KBLI 2020. Terkait hal ini, kami mengajukan usulan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan kepada rapat sebagaimana kami sampaikan pada slide presentasi. Hubungan dengan usulan keputusan yang diajukan, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan tanggapan? Tidak ada tanggapan maupun pertanyaan, Bapak. Baik, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, selanjutnya kami mengusulkan pada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau absen, mohon kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik untuk memberikan suara dengan menyalakan kartu suaranya kepada petugas. Dan pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik, dimohon untuk memberikan suara melalui website easy KSE. Silakan Notaris untuk menghitung suara dan membacakan hasilnya. Baik, Bapak. Bapak pimpinan rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk agenda ke-6 sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 41.852.243 saham atau mewakili 1,6%, suara abstain sebanyak 333.520 saham atau mewakili 0,01%, dan suara setuju sebanyak 2.467.814.549 saham atau mewakili 98,31%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk usulan agenda ke-6. Terima kasih. Terima kasih, Notaris. Para pemegang saham dan untuk kuasa pemegang saham yang terhormat, berdasarkan perhitungan tadi, maka usulan yang diajukan telah disetujui oleh rapat ini. Agenda ke-7,
Para pemegang saham dan tokoh pemegang saham yang terhormat, tibalah saatnya untuk membahas agenda rapat ke-7 terakhir, yaitu persetujuan atas keikutsertaan perseroan sebagai mitra pendiri dari dana pensiun PT Trakindo Utama, serta pembiayaan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun. Agenda ke-7 ini merupakan pemenuhan persyaratan terkait perubahan peraturan dana pensiun yang wajib dilakukan oleh perseroan selaku peserta dana pensiun PT Trakindo Utama yang telah berjalan cukup lama. Terkait agenda rapat ini, kami mengusulkan keputusan sebagai berikut. Pertama, menyetujui keikutsertaan perseroan sebagai mitra pendiri dari dana pensiun PT Trakindo Utama dan bersedia untuk tunduk pada peraturan dana pensiun yang telah ditetapkan oleh pendiri dana pensiun PT Trakindo Utama. Kedua, menyetujui dan bersedia membiayai penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan serta peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan usulan keputusan rapat tersebut, apakah ada pengesahan untuk kuasa magang yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Kami persilahkan. Tidak ada tanggapan atau pertanyaan, Bapak. Tidak ada pertanyaan. Para bangsa saham, kuasa bangsa saham, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila tidak ada yang tidak setuju atau absen, mohon kepada bangsa untuk kuasa bangsa saham yang hadir secara fisik untuk memberikan suara dengan menyerahkan kertas suaranya kepada petugas. Sedangkan pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik dimohon untuk memberikan suara melalui website EasyKSE. Kami persilakan Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara yang serta membacakan hasilnya. Baik, Pak Menteri Rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 42.179.763 saham atau mewakili 1,68%. Suara abstain sebanyak 6.000 saham. Suara setuju sebanyak 2.467.864.549 saham, mewakili 98,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk usulan agenda ke-7. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris, para pengesam atau kuasa pengesam yang terhormat, berdasarkan perhitungan tadi, maka usulan yang diajukan telah disetujui oleh rapat ini. Para pengesam atau kuasa pengesam yang terhormat, dengan selesainya agenda rapat ke-7 tadi, maka selesailah sudah pembahasan atas seluruh agenda rapat ini, dan kami dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua, sehingga memungkinkan rapat ini mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. Dengan demikian kita dapat menutup rapat umum pemegang saham tahun ini, hari ini. Mudah-mudahan dengan doa restu para hadirin sekalian, perseroan dapat berprestasi lebih baik di masa mendatang. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan kesempatan dan sukses selalu. Rapat umum pemegang saham tahunan ini ditutup pada pukul 15:29 waktu Indonesia bagian Barat.